Ya, pemirsa, untuk membahas terkait masa depan investasi token kripto di Indonesia dan salah satunya adalah token ASICS milik Anang dan Ashanti, saat ini sudah bergabung bersama kami yaitu CEO Indodax Oscar Darmawan melalui saluran Zoom. Selamat petang, Mas Oscar. Halo, selamat petang. Ya. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Baik, terima kasih juga Mas Oscar. Mas Oscar, terkait maraknya perbincangan terkait token ASICS ini dan juga banyak juga perbincangan dan hal-hal yang mungkin ini sempat menghebohkan sejumlah investor yang sudah mengeluarkan modal-modal besar untuk membeli token ini. Tanggapan Anda sebagai CEO Indodax, sebenarnya apakah token ASICS ini sudah memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebuah investasi? Kalau saya memandang aset kripto itu bukan sebagai investasi ya, tapi saya memandang aset kripto itu lebih sebagai aset digital untuk menjalankan infrastruktur blockchain yang akan digunakan. Jadi kalau kita bicara mengenai token ASIC, seharusnya kita melihat bagaimana aset kripto ASIC itu akan digunakan di dalam infrastrukturnya blockchain ASIC nantinya. Ya, jadi yang ingin kita lihat ke depan adalah bagaimana ASIC akan berkembang secara ekosistem. Ya, baik. Mas Oscar, ini tadi Anda mengatakan ini tidak menjadi investasi, tapi ini menjadi aset digital. Kalau Anda melihat terkait token ASICS ini ke depannya di Indonesia, apakah proyeknya sudah cukup baik ke depan atau seperti apa? Kalau saya lihat proyek ini yang cukup menarik karena dari Anang dan Ashanti, mereka berusaha menghadirkan konsep daripada game Nusantara kan, dengan karya-karya Nusantaranya, kemudian berusaha menggabungkan konsep musik dan maupun dari sisi game metaverse-nya lain sebagainya. Ya, so far kita lihat ini sesuatu yang baru di Indonesia, makanya kita tertarik untuk melihat dan monitor perkembangan daripada token ASIC ini. Baik, sesuatu yang baru ya Mas Oscar, namun ini yang perlu diperhatikan juga untuk menghindari FOMO di masyarakat, karena ini banyak sekali sebenarnya masyarakat yang ingin beli token tersebut, tapi sebenarnya tidak tahu sebenarnya token kripto itu apa sih. Boleh dijelaskan Mas Oscar, apa sebenarnya token kripto tersebut? Jadi kalau kita bicara mengenai token kripto ya, token kripto pada dasarnya adalah sebuah aset digital yang digunakan untuk menjalankan sistem blockchain. Jadi blockchain adalah sebuah teknologi baru, di mana sebelumnya teknologi itu terpusat, sekarang blockchain itu mengubah teknologinya menjadi terdesentralisasi. Nah, untuk menggunakan teknologi blockchain itu kita perlu menggunakan aset digital. Jadi kalau contohnya kita bicara token ASIC ya, kita bicara blockchain ASIC itu untuk mau dipakai kita harus pakai token ASIC-nya. Jadi kalau kita bicara alasan kenapa orang harus beli token ASIC ya mungkin karena orang itu ingin memakai ekosistem daripada ASIC yang sedang dikembangkan oleh Anang dan Ashanti. Ya, jadi ini harus diluruskan di masyarakat bahwa kalau memang mereka berminat untuk ikut memakai sebagai utility ya silakan aja. Ya, tapi saya pribadi lebih memandang aset kripto itu bukan sebagai investasi tapi lebih sebagai utility token, yaitu sebagai cara untuk menggunakan blockchain tersebut. Baik, ini beberapa saat lalu sempat diperbincangkan mungkin banyak hal yang masih tidak diketahui oleh masyarakat terkait klarifikasi tentang pernyataan yang disampaikan oleh Bapepti bahwa token ASICS ini dilarang untuk diperdagangkan karena belum masuk dalam 229 aset kripto dan tidak memenuhi syarat. Sebenarnya apa syarat untuk memenuhi 229 aset kripto tersebut, Mas Oscar? Jadi kalau kita merunut ke aturan Bapepti ya, jadi Bapepti itu memiliki 229 aset kripto yang mereka rasa sesuai untuk diperdagangkan di crypto exchange. Beberapa syaratnya salah satunya adalah memiliki perusahaan yang jelas, kemudian sudah diaudit, mereka punya skema audit AHB yang harus lolos, kemudian juga token ini diperdagangkan di beberapa exchange besar. Ya, jadi itu yang kemudian harus dipenuhi oleh token ASIC. Ya, kalau dari Bapepti saya kira pendekatannya adalah untuk melindungi customer, karena kan selaku regulator fungsi utama dari mereka adalah pelindungan terhadap customer. Baik, sesaat lagi itu dari Indodax sendiri nanti token ASIC ini sudah akan melantai. Anda sebagai CEO melihat apakah token ASIC ini memang betul-betul aman dan bisa
memiliki masa depan yang baik di Indonesia dan juga aman untuk masyarakat, Mas Oscar? Kalau ditanya ke saya mengenai token blockchain ya, kita harus tahu semua project blockchain itu sifatnya eksperimen. Semua project blockchain itu sifatnya adalah sebuah percobaan akan teknologi baru. Jadi kalau ditanya apakah aman atau tidak aman, saya akan di posisi netral. Posisi netral, tidak mendukung dan tidak tidak kontra juga. Karena kita belum tahu bagaimana token ini akan berkembang ke depannya sebelum ekosistemnya benar-benar terbentuk. Ya. Tapi memang nggak bisa dibantah, kadang-kadang token yang baru itu punya peluang untuk secara harga token naik lebih cepat daripada token-token lama. Tapi itu juga nggak bisa dipungkiri, kadang-kadang token-token yang baru apabila ekosistemnya tidak terbentuk, nanti akhirnya akan membuat token ini tidak bernilai. Jadi ini sebuah, kalau bisa dikatakan, ini lebih tergolong sebuah high risk ya, di mana mempunyai peluang untuk naik tinggi, tapi juga mempunyai peluang untuk tidak bernilai. Jadi tergantung bagaimana dari sisi Anang dan Ashanti menyusun ekosistemnya dan mendelivernya kepada masyarakat. Baik, Mas Oscar, salah satu hal yang mungkin menarik, ini menjadi daya tarik di masyarakat untuk membeli token dari kripto ini, salah satunya dari token ASIC ini adalah keuntungan. Nah, ini keuntungannya apakah sangat tinggi dan bagaimana dengan kerugian yang mungkin akan didapatkan para investor jika membeli token-token kripto tersebut? Jadi kalau kita bicara mengenai aset kripto ya, kita harus tahu satu hal yang masyarakat harus tahu, aset kripto itu bukan seperti produk investasi yang menjanjikan keuntungan berapa persen sebulan, berapa persen setahun, bukan seperti itu. Aset kripto itu naik turunnya berdasarkan demand dan supply yang ada di masyarakat. Jadi dengan semakin banyak demand yang ada di masyarakat, harganya akan cenderung naik. Kalau demandnya menurun, harganya akan menurun. Nah, apabila nanti terjadi demand yang cukup tinggi, sehingga pada saat kita membeli di harga sekian, kemudian terjadi kelonjakan harga yang cukup signifikan, nah disitulah terjadi peluang keuntungan. Jadi aset kripto itu sama seperti berdagang saham kurang lebih, di mana kita mengharapkan terjadi capital gain. Baik, Mas Oscar, pertanyaan terakhir, ini resikonya cukup tinggi, tadi Mas Oscar menjelaskan. Dan apa yang harus dilakukan masyarakat pada saat mereka sudah akhirnya membeli token kripto agar tidak terjebak terhadap resiko tersebut? Saya kira yang perlu dipahami untuk semua orang yang tertarik membeli token kripto, entah apapun ya, entah itu token ASIC ataupun token-token lain, bahkan Bitcoin sekalipun, masyarakat harus menyadari bahwa token-token itu bergerak tidak selalu naik, tapi kadang-kadang dia akan terjadi koreksi. Koreksi itu bisa terjadi karena beberapa hal dan lain sebagainya. Sehingga apabila kita ingin membeli sebuah token, itu pastikan bahwa uang yang kita gunakan untuk membeli adalah uang yang kita siap untuk hilang. Sehingga apabila nantinya terjadi koreksi atau terjadi penurunan harga, lain sebagainya, masyarakat sudah siap. Jangan sampai terjadi di mana tertarik untuk membeli, cuma siap untuk untungnya aja, tapi tidak siap untuk ruginya. Karena harga token itu bergerak sangat cepat. Ya. Bisa sehari naik 10%, bisa sehari 10%, bahkan lebih. Baik, siap untung harus siap rugi juga. Ya, Mas Oscar Darmawan, CEO Indodax, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu dan sukses selalu, Mas Oscar. Selamat petang.